Pertemuan keluarga semoga niat baik diperlancar insya Allah. Doa gue buat sahabat gue Rizky Bilar, yang terbaik buat lo Gel, buat Leslar, terbaik buat kalian semua. Kalau hal-hal yang positif mah harus saling mensupport, didoakan. Kan gue lagi mau jalanin apa yang ada di depan mata, yang masalah antara jodoh itu kan selalu jalanin aja dulu apa yang ada. Toh kalau emang dedek jodoh gue ya pasti bakal didekatkan. Kenapa kami banyak yang bertanya juga, kenapa sih namanya Air Rumi Akbar 1453, dan kenapa harus ada angkanya juga? Karena itu kan 1:1000 kali ya orang yang punya nama 1453, ataupun ada air nama orang gitu ya. Jadi sebenarnya memang berpusat kepada kami harapan ya. Harapan kami kenapa dimulai dari nama air, karena seperti yang sama-sama kita tahu, ketika kita sudah tahu air pasti relate otak kita, pikiran kita, air itu adalah untuk diminum, air putih, sumber kehidupan, air itu seperti itu, penuh manfaat. Dan kenapa Rumi? Rumi karena saya suka sekali dengan tokoh Sufi Jalaluddin Rumi, dan Akbar karena nama saya sebenarnya itu kan Muhammad Ahmad Akbar. Jadi saya ingin menaruh semua anak-anak saya yang laki-laki, insya Allah akan saya taruh belakangnya itu Akbar. Dan terakhir, kenapa ada angkanya 1453. Jadi angka itu 1453, kalau teman-teman wartawan atau teman-teman yang lagi pada nonton video ini, kalian bisa cek di Google 1453 itu apa. Jadi maka kalian akan ketemu di situ adalah saksi sejarah yang dimana Muhammad Sultan Al-Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel yang sekarang ini berganti menjadi kota Istanbul atau Turki. Ketakutan sih ada, karena memang seharusnya kita belum waktunya melahirkan kan. Ini melahirkan kita itu 37.000. Dan harusnya kita menunggu sampai ya paling nggak 3 bulan lah, masih bisa dipertahankan gitu. Tapi waktu itu kondisinya memang operasi dari sesar yang pertama ini sudah makin menipis ya, dan sudah semakin berbahaya kalau misalnya kita nggak cepet-cepet tindakan. Itu yang membuat kita sempat ini juga ya, takut juga gitu, karena kondisinya. Jadi kita pilih resiko yang lebih kecil. Betul. Nah, jadi ya alhamdulillah. Ini sempat deg-degan juga gitu, karena belum waktunya lahir. Terus. Tapi jadi cerita ya. Jadi cerita itulah. Keputusan kami keluarga untuk tidak menyampaikan berita sakitnya Umi adalah semata karena kami tidak ingin menambah kepanikan. Terus terang, pada saat itu kami semua sekeluarga amat sangat kaget dan cukup panik. Di kesempatan ini sekali lagi saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Mudah-mudahan semua mengerti bahwa sama sekali bukan ingin menutup diri. Berpikir positif aja gitu. Mungkin takutnya kalau saya tahu atau apa jadi makin panik, makin gimana-gimana mungkin. Jadi nanti akhirannya malah rame gitu kan. Udahlah, aku di belakang aja, gak apa-apa. Aku berdoa aja. Yang penting Umi tahu dan gak bisa bohong. Batin kita deket, Mi. Kita kontak loh, Mi. Kita punya kontak satu sama lain, Mi. Walaupun bukan telepon. Update data harus, itu kan untuk indikator penyebarannya meningkat atau menurun. Jadi boleh data dan nanti itu untuk kepentingan surveillance
atau untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi penyakit menular, memang harus dalam satu kelurahan ada berapa, harus didata siapa yang positif, siapa yang negatif, itu harus, dan mereka harus lapor. Tujuannya sekarang kan harus kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini masalah dunia, artinya memang ini virus yang musuh kita bersama. Aib, bukan penyakit yang membuat orang dikucilkan. Jadi anggapan masyarakat saya harapkan tidak seperti itulah. Dan yang positif pun ya nggak usah, ini sudah biasa saja. Orang yang datang ke Wisma Atlet ini bisa saja mereka datang, awal-awal dulu mungkin agak shock sedikit lah, karena saya dari awal berdirinya Wisma Atlet saya menerima pasien-pasien itu sudah, jadi tahu ininya. Orang bertahap sampai sekarang orang datang sini dengan sudah mesti saya kasih ucapan selamat datang dan saya kasih motivasi semangat. Dan COVID-19 itu sudah biasa, nanti kayak flu biasa saya sampaikan, nanti akan hilang sendirinya karena prinsipnya adalah virus itu adalah self-limiting disease, artinya bisa sembuh dengan sendirinya dengan daya tahan tubuh yang kuat, yang bagus, kemudian tanpa penyakit-penyakit penyerta yang tentunya kalau ada penyakit penyerta harus diatasi juga, diobatin juga, tetapi akan lebih cepat sembuh orang yang tentunya yang tidak ada penyakit penyertanya dan daya tahan tubuhnya yang bagus. Jadi tidak usah, sekali lagi ini untuk kepentingan penyelidikan penyakit ini tidak usah, bukan penyakit yang tabu, dan jangan takut terus positif terus nggak ngaku, nggak perlu dilakukan seperti itu. Jadi untuk sekarang ini kepentingan kita lawan bersama, tujuannya malah men-tracing dan men-tracking, itu yang penting. Sebenarnya suatu hal yang tidak mudah ya. Maksudnya buat saya bukan suatu hal yang ringan untuk bisa speak up kepada masyarakat. Karena kan gini, kita tahu, saya juga tahu pada saat itu kalau saya cerita ke masyarakat atau nggak saya speak up, pasti ada yang namanya stigma masyarakat. Nanti masyarakat yang ada yang ngebully, ada yang menjauhi, ada yang hal-hal yang kayak gitu yang kita sebenarnya jadi pertimbangan buat diri kita untuk speak up kalau kita terpapar atau positif COVID gitu. Kuning itu tower 7 pasien sana dengan gejala ringan sampai sedang. Tower 6 itu terdiri dari 24 lantai. Orange itu tower 6 itu gejala ringan sampai sedang. Ini tower 5 yang ini sudah tuh di puncak, di rooftop sudah banyak yang ada orang-orang pasien. Jadi ini sudah 90% terisi. Kemungkinan nanti malam kita akan close. Ya ini kita berada di tower 4 di lantai 12. Jadi satu lantai ini ada 32 kamar. 32 kamar, satu kamarnya seperti ini kondisinya. Ini kamar 41 203, artinya ini tower 4 lantai 12 kamar nomor 3. Ini fasilitas yang ada. Di sini ada sofa, nah untuk ya apa ngobrol-ngobrol ya kan. Kemudian ada wifi, fasilitas wifi, kemudian alat kebersihan, kemudian ada ya rak handuk, ya, kemudian apa kamar mandinya, kita kamar mandinya kloset duduk, kemudian ada water heaternya, ada air panas, air dingin. Jadi fasilitas yang ada di sini semua seperti ini ya. Ini ruang, salah satu contoh ruangan yang untuk satu single, sehingga sudah disiapkan bantal, linen, selimut, kemudian anduk sudah siap, AC1, kemudian ada lemarinya, sudah lengkap. Jadi satu ruangan ini ada meja kecil, kemudian ada jendelanya juga. Nah ini kita siapkan ini, jadi satu kamar tadi terdiri dari 3 bed, satu sana dengan sekat, yang 2 tidak sekat. Itu aman untuk digabungkan antar pasien sendiri? Tidak masalah, aman. Jadi ini jaraknya juga ada 1 meter kan, jadi ada 1 meter. Kemudian yang jelas ini pasien semua laki-laki ya laki-laki semua, laki-laki sana laki-laki. Kita akan pisahkan lantai perempuan dan laki-laki akan dipisahkan. Yang satu keluarga juga boleh di sini, satu keluarga, mama, bapak, ibu, kemudian anaknya di sebelah. Tidak ada masalah. Jadi ini untuk keluarga maupun untuk yang reguler seperti biasa orang-orang boleh, nggak ada masalah. Jadi bisa untuk 3 sebenarnya, tapi selama ini yang dipakai di tower 6 dan tower 7 itu hanya 2, karena kalau di sana kan orang dengan sakit ringan sampai sedang, jadi orang sakit mungkin memerlukan lebih space yang lebih lah. Dan kalau di sini tanpa gejala. Oh, berarti yang OTG di sini? Di sini orang tanpa ada gejala. Kami harapkan masyarakat luas bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik.
ulang tahun almarhum ya, kalau misalnya almarhum masih ada gitu ya, ya kita hanya hanya nyekar, hanya keluarga dekat sama sahabat-sahabat inti, karena kan ini juga PSBB kan gitu, mendukung juga anjuran pemerintah supaya tidak terlalu beramai-ramai, menjaga jarak dan segala macam, pakai masker dan segala macam. It's beautiful, itu aja sih ya kan. Itu yang aku tahu itu liburan terakhir mereka yang bareng-bareng ya di waktu New Year kemarin ya di Melbourne gitu. Terus itu pasti berat buat semua orang. Jadi sebaik-baiknya daripada ini kita doa buat beliau. Itu yang namanya cinta kali ya. Gitulah ya, kita Bunga juga di dalamnya juga selalu mendoakan Ashraf tidak pernah putus, gitu aja sih gitu loh. Dan kekuatan cinta mereka aja sih gitu loh, itu aja sih yang aku bisa ngomongin gitu kan gitu. Dia wanita yang kuat gitu loh, yang sangat percaya bahwa kehidupan kan juga harus berjalan gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.